Hari kelima, perjalanan menuju pencerahan dan ketenangan batin. Menyembuhkan luka batin melalui penerimaan, saudara-saudariku, yang sedang berjalan di Jalan Henning menuju pencerahan dan ketenangan batin. Selamat datang di hari kelima perjalanan kita. Kemarin kita belajar tentang kesadaran penuh, tentang bagaimana hadir sepenuhnya di saat ini. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang lebih dalam. Penyembuhan batin melalui penerimaan. 1. Luka yang tidak terlihat. Setiap manusia membawa luka, entah dari masa kecil, pengkhianatan, kehilangan, penyesalan, atau rasa tidak cukup. Luka itu mungkin tidak terlihat, tapi terasa dalam diam, dalam kesepian, dalam setiap keputusan yang kita ambil. Sebagian orang mencoba menutupinya dengan kesibukan, sebagian lagi dengan kemarahan, atau bahkan dengan senyuman palsu. Namun sesungguhnya, luka batin tidak akan pernah sembuh selama kita menolak untuk melihatnya. Penyembuhan sejati dimulai bukan saat luka itu hilang, melainkan saat kita berani menghadapinya dengan cinta dan penerimaan. 2. Penerimaan dalam Taoisme. Mengalir seperti air dalam ajaran Taoisme. Lao Tzu berkata, air mengalir ke tempat paling rendah, tapi justru itulah sebabnya ia menjadi sumber kehidupan. Air tidak menolak batu yang menghalangi, ia hanya menyesuaikan diri, mengalir di antara celah, dan terus berjalan. Demikian pula dengan hati manusia. Ketika kita tidak lagi melawan kenyataan, ketika kita berhenti menolak rasa sakit, kita mulai mengalir, dan hidup mulai memulihkan dirinya sendiri. Penerimaan bukan berarti pasrah tanpa arah, melainkan kebijaksanaan untuk tidak berperang dengan hal yang tidak bisa diubah. Ketika kita berhenti melawan kenyataan, kita menemukan kedamaian yang lebih besar dari logika dan keinginan. 3. Penerimaan dalam stoicisme. Menerima takdir dengan tenang. Filsafat stoik dari Marcus Aurelius mengajarkan, terimalah segala yang terjadi, bukan sebagai beban, tapi sebagai bagian dari rancangan alam semesta. Para stoik percaya bahwa segala yang terjadi memiliki tempatnya sendiri dalam tatanan besar kehidupan. Bahkan penderitaan pun punya makna, karena melaluinya, manusia belajar untuk melepaskan, memaafkan, dan menjadi bijak. Jika kamu kehilangan sesuatu, ingatlah, alam semesta tidak mengambil apapun tanpa alasan. Semua yang hilang darimu sesungguhnya mengosongkan ruang bagi hal yang lebih murni. Maka jangan bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tapi tanyakan, apa yang bisa aku pelajari darinya? Karena dari pertanyaan itu, kita membuka gerbang menuju pencerahan sejati. 4. Penerimaan dalam doa rosario, menyatu dalam misteri ilahi. Dalam iman Katolik, kita menemukan kekuatan penerimaan melalui rosario. Ketika kita mendaraskan doa Salam Maria berulang kali, kita sesungguhnya sedang melatih hati untuk tenang dan menyerah dalam kasih Tuhan. Setiap butir rosario bukan hanya doa, itu adalah langkah-langkah kecil menuju penyembuhan. Dalam peristiwa sedih misalnya, kita diingatkan bahwa bahkan Yesus pun harus memikul salib. Dan Bunda Maria menerimanya dengan air mata, bukan dengan penolakan. Penerimaan bukan berarti tidak merasakan sakit. Penerimaan adalah keberanian untuk tetap percaya di tengah penderitaan. Ketika kita berdoa rosario dengan hati terbuka, setiap butir doa menjadi seperti tetes air yang membersihkan luka batin kita sedikit demi sedikit. Kita tidak berdoa untuk menghapus penderitaan, tapi agar hati kita sanggup menanggungnya dengan damai. 5. Penyembuhan sejati. Ketika ego melebur luka batin, seringkali bertahan, karena ego kita menolak untuk melepaskannya. Ego ingin dianggap benar, ingin membalas, ingin dimengerti. Namun selama ego masih memimpin, kedamaian tidak akan datang. Penerimaan berarti membiarkan ego melepaskan kendali. Kita berhenti berkata, aku disakiti, dan mulai berkata, aku sedang belajar. Kita berhenti berkata, aku tidak pantas, dan mulai berkata, aku sedang dipulihkan. Ketika kita tidak lagi terikat dengan identitas penderitaan, kita perlahan menemukan siapa diri kita sebenarnya. Bukan tubuh ini, bukan kisah masa lalu, tapi jiwa yang tenang di hadapan Sang Ilahi. Dalam keheningan batin, kita mendengar suara lembut itu berkata, anakku, pulanglah, kamu sudah cukup, kamu sudah diampuni. 6. Latihan hari kelima. Penerimaan melalui renungan. Hari ini lakukan latihan sederhana ini. 1. Duduk dengan tenang, tutup mata, tarik napas perlahan, rasakan hidup di dalam dirimu. 2. Bayangkan luka yang belum sembuh, tidak perlu dihapus, cukup lihat dengan lembut. Katakan dalam hati, aku menerimamu, aku tidak akan melawanmu lagi. 3. Berdoalah atau bermeditasilah. Jika kamu Katolik, ucapkan satu peristiwa rosario yang paling menyentuh hatimu. Jika kamu Taois dalam hati, biarkan napasmu mengalir seperti air. Jika kamu berpikir seperti seorang stoik, renungkan hal ini. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih bagaimana aku hidup hari ini. 4. Akhiri dengan rasa syukur. Ucapkan dalam hati, terima kasih Tuhan, karena aku diberi kesempatan untuk sembuh. Penutup hari kelima, saudara-saudariku, ingatlah, kita tidak bisa berjalan menuju pencerahan dengan hati yang penuh luka. Kita harus terlebih dahulu menyembuhkannya dengan penerimaan. Luka bukan tanda kelemahan, ia adalah pintu menuju kedewasaan spiritual. Ketika kamu menerima dirimu sepenuhnya, Tuhan mulai bekerja dalam diam. Dan pada saat itu, kamu akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang menyerah sepenuhnya pada kasih. Besok kita akan melanjutkan ke hari ke-6, kekuatan diam dan keheningan. Tetaplah hadir, tetaplah lembut, karena dalam penerimaan, Tuhan sedang menyentuh jiwamu.